Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok satu, yaitu beranggotakan saya, Arifin Bimantudja Daftara, kemudian ada Uswatun Hasanah dan juga Indah Rosita Indasari. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai keputusan pembelian konsumen terhadap suatu keputusan pembelian. Nah, teman-teman sekalian, proses pembelian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam keseharian setiap manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, pembelian ini dilakukan dengan pengorbanan berupa uang agar bisa mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. Nah, terwujudnya dari suatu kegiatan jual beli dalam kehidupan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor tersebut berasal dari seorang produsen dan juga berasal dari konsumen. Nah, terhadap keputusan pembelian tersebut, terdapat faktor internal dan juga eksternal dari seorang konsumen yang mempengaruhi keputusan pembeliannya untuk membeli suatu produk atau jasa. Nah, untuk itu terdapat beberapa rumusan masalah dan juga tujuan dari adanya tugas tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keputusan pembelian? Kemudian yang kedua, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengambilan keputusan pembelian ini dalam implementasinya di sebuah kasus. Kemudian tujuannya yaitu mengetahui pengertian dari keputusan pembelian. Yang kedua, mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga, mengetahui pengaruh pengambilan keputusan pembelian ini dalam implementasinya di dalam sebuah studi kasus. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Setiap proses pengambilan keputusan ini akan selalu menghasilkan satu pilihan yang final dan keluarannya dapat berupa suatu tindakan ataupun aksi atau juga sebuah opini terhadap pilihan tersebut. Menurut Angel tahun 2000 dalam Firmansyah tahun 2018 mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum pembelian, konsumsi, dan juga evaluasi alternatif setelah pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian ini mengacu pada tindakan yang konsisten dan cara bijaksana yang dapat dengan cepat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Toldon dan juga Bita tahun 2000 dalam Firmansyah 2018 menjelaskan bahwasanya pengambilan keputusan pembelian ini merupakan suatu keputusan konsumen tentang apa yang akan dibeli, di mana pembelian akan dilakukan, kapan akan dilakukan, dan juga bagaimana pembelian itu akan dilakukan. Tingkat kemudahan dalam pengambilan keputusannya juga ditentukan oleh tingkat berharganya barang tersebut. Biasanya untuk barang-barang yang berharga jual tinggi atau low involvement, proses pengambilan keputusannya ini dilakukan lebih mudah dibandingkan dengan barang yang harga jualnya lebih tinggi, yang mana pengambilan keputusannya ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau problem recognition, di mana proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen diawali sejak konsumen tersebut mengenali kebutuhan ataupun masalahnya. Kebutuhan ini akan muncul karena adanya rangsangan dari internal maupun eksternal yang telah mencapai ambang batas tertentu dan nantinya dia akan menjadi pendorong. Yang kedua adalah pencarian informasi atau information search, di mana setelah konsumen ini terangsang kebutuhannya, maka konsumen tersebut akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi. Pencarian informasi ini dapat bersifat aktif maupun pasif, serta internal maupun eksternal. Pencarian informasi secara aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk melakukan perbandingan, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas. Sedangkan untuk pencarian informasi secara pasif, ini biasanya dilakukan dengan membaca iklan dan juga dilakukan tanpa mempunyai tujuan khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Sedangkan untuk pencarian informasi secara internal, ini fokus pada memori untuk menentukan solusi yang kiranya memungkinkan. Dan apabila ini tidak dapat dilakukan secara internal, maka proses pencarian informasi ini akan difokuskan pada stimulus eksternal yang relevan dalam menyelesaikan masalah.
Untuk pencairan informasi secara eksternal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dari sumber pribadi, seperti opini dan juga sikap dari teman, kenalan, ataupun keluarga. Sumber bebas seperti kelompok konsumen, sumber pemasaran seperti iklan, sumber pengalaman langsung seperti kita langsung mengunjungi toko dan juga mencoba produk secara langsung, serta dengan sumber yang sedang tren pada saat itu. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif atau alternative evaluation, di mana setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin selanjutnya konsumen ini harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan juga menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Evaluasi ini mencerminkan keyakinan dan juga sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Evaluasi alternatif ini terdiri dari 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan dan juga menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian sesuai dengan tujuan pembelian yang akan dilakukan. Yang keempat adalah keputusan pembelian atau purchase decision. Setelah tahapan-tahapan di atas tadi telah dilakukan, maka telah sampai saatnya bagi konsumen ini untuk menentukan keputusannya. Apakah dia jadi ataupun tidak jadi untuk membeli. Keputusan pembelian ini meliputi keputusan konsumen mengenai apa sih yang akan dibeli, lalu keputusan membelinya atau keputusan untuk membeli atau tidak, waktu pembeliannya kapan, tempat pembeliannya di mana, dan juga bagaimana sih nantinya cara untuk pembayarannya. Yang kelima adalah perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior, di mana untuk pemasar ini perlu memperhatikan hal-hal ini karena ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan dari konsumen. Apakah tingkat kepuasannya ini bagus atau tidak setelah melakukan proses pembelian. Nah, ini merupakan jurnal utama kami yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Nah, artikel ini ditulis oleh Sutarni, Lulu Irawatin, Bina Untewati, dan Clara Yolandika. Nah, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian, penelitian ini menggunakan 42 orang konsumen sayuran hidroponik dan juga 42 orang konsumen non-hidroponik sebagai sampelnya. Tahapan dalam proses mengambil keputusan pembelian dalam milih komoditas meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternatif keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Data ini diperoleh dari daftar pertanyaan atau kuesioner yang sudah diajukan kepada total 84 orang tersebut. Nah, kemudian berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tersebut, didapatkan bahwasanya konsumen dalam pengambilan keputusannya, yaitu dalam hal ini membeli sayuran hidroponik dan juga dengan hidroponik, melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dilakukan konsumen diantaranya adalah pengenalan kebutuhan. Nah, jadi konsumen di sini memperkenalkan terlebih dahulu, mencari informasi terlebih dahulu mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Kemudian yang kedua, pencarian informasi. Nah, di sini konsumen mencari informasi mengenai produk tersebut itu seperti apa, sayuran hidroponik itu seperti apa, kemudian sayuran non hidroponik itu seperti apa, juga kelebihan dan kekurangannya. Kemudian evaluasi dan alternatif keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Nah, ketika sudah melakukan pembelian, seorang konsumen itu akan melakukan evaluasi. Bagaimana sih setelah membeli produk tersebut itu seperti apa? Oh, ini kurang enak dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, untuk jurnal pembanding dari jurnal utama, yang pertama artikel ini berjudul Proses Keputusan Pembelian Produk Bayam Hidroponik. Berdasarkan hasil penelitian, artikel ini sejalan dengan penelitian Sutarni dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung, di mana proses pengambilan keputusan konsumen terhadap pembelian produk bayam hidroponik meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Pengenalan kebutuhan konsumen terdapat pada motivasi konsumen dalam melakukan pembelian, yaitu bayam hidroponik memiliki kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk dikonsumsi. Konsumen mendapatkan informasi yaitu berasal dari media sosial karena pada dasarnya promosi atau penyebaran informasi dari pihak produsen terjadi di sosial media. Evaluasi alternatif dalam pembelian bayam hidroponik adalah kualitas produk bayam hidroponik yang lebih segar. Pembelian produk bayam hidroponik yaitu dilakukan secara terencana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah melakukan pembelian pada produk bayam hidroponik, lebih dominan konsumen yang merasa puas akan produk tersebut.
Pada jurnal pembanding kedua yang berjudul Analisis Sikap dan Proses Pengambilan Keputusan oleh Konsumen Sayuran Organik di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian, artikel ini sejalan dengan penelitian Sutarni dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung dan sejalan dengan penelitian Permata dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Proses Keputusan Pembelian Produk Bayam Hidroponik, di mana proses pengambilan keputusan konsumen terhadap produk sayuran organik meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pernah pembelian. Pengenalan kebutuhan konsumen terdapat pada motivasi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian adalah sayuran organik aman bagi kesehatan dengan manfaat yang diharapkan konsumen dapat memenuhi kebutuhan gizi yang terjamin. Pencarian informasi yang paling banyak digunakan adalah media elektronik dan manfaat sayuran organik merupakan informasi yang menarik perhatian konsumen, serta pelaku yang paling mempengaruhi adalah diri sendiri dan adanya bentuk pengaruh dari orang lain yang berupa pemberitahuan kepada konsumen. Pada tahap evaluasi, aspek yang dipertimbangkan adalah manfaat dari sayuran organik tersebut dengan kendala yang dihadapi yaitu harga sayuran organik yang mahal. Pada tahap purna pembelian terlihat bahwa konsumen telah mengkonsumsi sayur organik lebih dari 3 bulan lalu dengan persepsi bahwa harga tergolong mahal dan kepuasan secara umum merasa biasa saja dengan persentase 50% dan puas dengan persentase 50%. Terakhir, kesimpulan dari makalah ini, keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi dan juga merangsang konsumen yang bersangkutan dalam menentukan keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan meliputi beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, diantaranya pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Tahapan-tahapan tersebut menjadi sebuah skema yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembelian. Maka dari itu, pengetahuan mengenai tindakan konsumen dalam rangka menentukan keputusan pembelian sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dapat membantu dan mempermudah konsumen agar dapat membuat sebuah keputusan pembelian yang baik, serta diketahui oleh para pemasar agar dapat memahami keinginan dan juga kebutuhan konsumen sebagai upaya penentuan strategi pemasaran. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.